Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nabilah Romatila dari kelas SD 21B, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Education Communication Technology, ICT for Future and Smart Digital Classroom. Pengertian ICT. ICT atau Information Communication and Technology adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyaji, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi. ICT for Future. ICT for Future adalah program perdanaan Kementerian Federal untuk Transportasi, Inovasi, dan Teknologi atau BMFIT untuk promosi penelitian, pengembangan, dan inovasi berkualitas tinggi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang saling terkaitan dengan bidang aplikasi dan tantangan masyarakat. Program ini mendukung inovasi ICT secara konferensif dan bertujuan untuk mengkontribusi terhadap tujuan pemerintah federal untuk memimpin Australia dari kelompok pengikut inovasi ke kelompok pemimpin inovasi, menjadikan salah satu negara paling inovasi di Uni Eropa. Tujuan ICT for Future. Dengan fokus pada penelitian dan pengembangan ICT generik, program ini mengajar tujuan berikut yang ditunjukkan untuk meningkatkan kekuatan inovasi di sektor ini. 1. Kembangkan teknologi memimpin. 2. Mencapai posisi terdepan di pasar yang kompetitif. 3. Menetapkan dan memperluas komposisi terdepan Australia sebagai lokasi penelitian. 4. Latih dan tarik ilmuwan dan staf penelitian terkemuka. Untuk mencapai tujuan ini, program ini berfokus pada 4 bidang topik teknologi, beberapa topik lintas sektor serta bidang aplikasi tertentu, di mana topik-topik ini memiliki relevansi utama. Jelas mencerminkan keterkaitan penelitian ICT saat ini, di mana topik ini dibahas dalam konteks bidang aplikasi yang konkret. Struktur ini memungkinkan baik untuk tingkat fleksibilitas yang tinggi serta berbagai topik, sementara juga memungkinkan tujuan dan prioritas yang ditargetkan untuk ditetapkan. Peran ICT dalam bidang pendidikan. 1. Sebagai gudang ilmu pengetahuan. Peran pertama ICT adalah sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Itu artinya banyak sekali sumber ilmu pengetahuan di dalam ICT, baik itu dari ilmu inti, dalam pembelajaran sekolah, ataupun sebagai pengaya kegiatan pembelajaran. 2. Sebagai alat bantu pembelajaran. Peran kedua ICT adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Artinya, sistem pembelajaran saat ini lebih mudah dilakukan dengan adanya bantuan ICT. 3. Sebagai fasilitas pendidikan, yaitu peran ketiga dari ICT adalah sebagai fasilitas pendidikan. Dalam hal, ICT dijadikan sebagai sasaran yang mampu melengkapi fungsi sekolah sebagai suatu institusi lembaga pendidikan, khususnya berbagai fasilitas yang bernuansa elektronik, seperti laboratorium komputer, bahasa, ruang multimedia, studio rekaman suara, rekaman musik, rekaman produksi video, dan editing, dan masih banyak lagi. 4. Sebagai standar kompetensi, yaitu peran terakhir dari ICT adalah sebagai standar kompetensi murid. Itu artinya ICT dijadikan sebagai salah satu pelajaran yang pada saat ini kita kenal dengan mata pelajaran ICT. Mata pelajaran ini memiliki standar kompetensi tertentu. Penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Buku elektronik. E-books atau buku elektronik adalah salah satu teknologi yang menggunakan komputer sebagai media dalam menampilkan informasi multimedia dengan bentuknya yang ringkas dan dinamis. Selain itu, suatu e-books juga bisa diintegrasikan secara langsung dengan tampilan suara, gambar, grafik, animasi, ataupun video, agar informasi yang tersaji di dalamnya bisa lebih kaya daripada buku konvensional pada umumnya. Dengan adanya teknologi ini, maka ratusan buku akan bisa disimpan secara mudah dalam satu keping, CD, DVD, ataupun flash disk.
Format ini akan membuat e-books mampu menampilkan suara, gambar, video, dan media lainnya. E-learning. Menurut Victorio Eltinio menjelaskan bahwa e-learning adalah suatu pembelajaran yang dilakukan pada seluruh tingkatan, baik itu formal maupun non-formal, yang memanfaatkan jaringan komputer sebagai penghantaran bahan ajaran, kegiatan interaksi, dan fasilitasi. Fasilitas e-learning yang lengkap sudah disediakan oleh software khusus yang disebut sebagai software LMS atau Learning Management System. Sistem ini bisa berjalan dengan basis teknologi internet sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Fasilitas tersebut mencakup pengelolaan siswa, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan pengelolaan komunikasi antar pembelajar dengan para fasilitator lain. Pengertian Smart Classroom. Smart Classroom adalah ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi digital untuk menciptakan cara mengajar dan belajar secara modern. Konsep ruang kelas ini terintegrasi dengan teknologi pendidikan yang memanfaatkan perangkat pintar, baik itu audio maupun visual. Tujuannya untuk membuat kelas yang interaktif dan lebih menarik. Karakteristik Smart Classroom. 1. Menampilkan konten interaktif, yaitu materi belajar berbentuk video atau presentasi disertai materi yang menarik secara visual dalam pengajaran, membuat suasana kelas tidak monoton. Informasi penuh gambar bergerak yang disampaikan dapat menarik secara visual dan membuat murid akan mudah memahami materi pembelajaran. 2. Penggunaan perangkat keras dan lunak, yaitu guru dapat mengambil kendali penuh atas perangkat tersebut. Kemudian, hadirnya adopsi software pembelajaran membuat guru dapat mengontrol apa yang sedang dikerjakan murid di perangkatnya. Software ini juga berguna ketika guru memberikan materi, media mengumpulkan tugas, atau ujian secara online. 3. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator, yaitu Smart Classroom bukan hanya perangkat saja yang modern. Sebagai fasilitator, guru mengarahkan pengetahuan pada diskusi, memecahkan masalah, hingga proyek yang merangsang murid berpikir kritis. Maka dari itu, jangan sampai guru kesulitan menghadapi kondisi murid yang lebih paham konten pembelajaran yang didapat dari internet. 4. Bahan ajar yang bersifat mandiri dalam bentuk digital, yaitu bahan ajar dalam kelas pintar ini dapat disimpan dalam sebuah sistem komputasi. Artinya bisa diakses oleh guru maupun murid di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya itu saja, karakteristik Smart Classroom juga memudahkan murid mengakses jadwal pelajaran dan transparansi nilai. Sementara bagi guru, bahan ajar memudahkan membuat kurikulum pendidikan dan sistem administrasi pendidikan yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan komputer. Manfaat Smart Classroom untuk proses belajar. Pertama, pengalaman belajar interaktif, yaitu salah satu kekuatan konsep kelas pintar ini terletak pada aspek interaktivitasnya. Berkat konsep digital classroom, murid tak lagi hanya duduk pasif di dalam kelas. Salah satu contohnya penggunaan LCD touchscreen di dalam kelas. 2. Percepatan proses berpikir, yaitu rasa ingin tahu murid akan hal-hal baru yang meningkat pesat. Dengan begitu dapat mengembangkan proses berpikir kreatif sehingga pemahaman pembelajaran menjadi lebih luas. Hal ini juga memberikan dampak pada percepatan proses berpikir murid ke arah yang lebih dinamis. 3. Sumber daya yang lebih kaya, yaitu keuntungan lainnya adalah proses digitalisasi itu sendiri. Sebelum ada internet, murid mencari informasi dengan ke perpustakaan konvensional dan membuka berlembar-lembar halaman buku. Melalui internet, murid akan menghadirkan sederet informasi, belum lagi hadirnya berbagai platform seperti YouTube yang mengajak murid untuk belajar melalui media audio visual. 4. Peningkatan partisipasi murid, yaitu dengan terciptanya interaksi dengan kreativitas, partisipasi murid pun akan ikut meningkat.
Seiring berjalannya waktu, murid akan merasa lebih percaya diri dan ikut berpartisipasi secara verbal di ruang kelas. Jadi, teknologi merupakan suatu sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan teknologi sekarang tidak terlepas dari teknologi lama yang sudah digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, teknologi telepon ini sekarang telah berkembang menjadi teknologi handphone dengan berbagai multifungsi. Semakin canggihnya teknologi sekarang membuat perubahan besar terhadap dunia. Namun, dalam semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak kejahatan yang terjadi dan terdeteksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.